Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran nahwu kita, yang mana kita sudah sampai di pertemuan kelima. Baiklah, sebelumnya kita sudah membahas banyak topik ya. Nah, adapun pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang al-jumlah al-fi'liyah dan tentang al-jumlah al-ismiyah. Baik, apa itu jumlah fi'liyah dan apa itu jumlah ismiyah? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang jumlah fi'liyah, al-jumlatul fi'liyah. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita perlu perhatikan ada beberapa contoh kalimat ya, contoh kalimat. Kita akan bahas satu persatu arti daripada kalimat-kalimat ini. Setelah itu kita akan jelaskan kaidahnya dan juga hal-hal terkait nahwu dan sarafnya. Baik, pertama ada kita lihat di sini lama al-barku awazibu yasqutu salju yashtaddul barru iqtifil wardah khudil kitab. Lama'a al-barku artinya lama'a ini artinya berkilau ya. Al-bark petir, kilat. Jadi kilat cahayanya berkilau. Kemudian awa az-zibu. Az-zib artinya serigala, awa melolong. Jadi serigala bersuara melolong seperti itu. Yasqutu salju, yaskut jatuh, turun, asalj salju atau es ya, jadi saljunya turun, hujan seperti itu. Yashtaddu al-bardu, al-bard dingin, yashtad menguat, jadi dinginnya semakin menguat, dinginnya semakin parah seperti itu. Iqtifil wardah, petiklah bunga mawar. Khudil kitab, ambillah buku. Baik, kita lihat na'rifu mimma taqaddama anna kulla misal minal amsilatis sabiqah yusamma jumlah mufidah. Nah, kita tahu bahwasannya yang ada di sini itu dinamakan sebagai jumlah mufidah. Li'annahu tarkibun yufidus sami' faidatan tam. Kenapa dikatakan jumlah mufidah? Nah, ini sudah kita pernah bahas ya pada beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi jumlah mufidah itu adalah kalimat bahasa Arab yang artinya sudah sempurna. Jadi yufidu faidatan tamman istilahnya. Jadi maknanya itu sudah tidak ambigu lagi. Misalkan awa az-zibu, serigala melolong. Nah, di sini sudah jelas yang melolong siapa. Jadi bukan orang, bukan kucing, bukan anjing, tetapi adalah serigala seperti itu. Itu namanya jumlah fi'liyah istilahnya. Wa idza ta'ammalna hadhihi al-jumal wajadna kulla wahidatin minha murakkabatan min fi'lin wa fa'il. Nah, kalau kita lihat lagi lebih detail, semua jumlah mufidah yang ada di sini itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Nanti kita akan lihat wa li anna kulla jumlatin min hadhil jumalil mabdu'ah bi fi'lin tusamma jumlatan fi'liyah. Dan karena semua di antara di antara kalimat yang ada di sini dimulai dengan fiil. Nah, ini fiil ya, fiil. Nah, ini fiil, ini fa'il. Jadi yang sebelah sini yang merah ini semuanya fiil ataupun kata kerja, sedangkan yang sebelah sini adalah fa'ilnya, pelakunya. Maka kalimat yang dimulai ya, mabdu'ah bi fi'lin, dimulai dengan menggunakan fiil atau kata kerja, itu dinamakan sebagai jumlah fi'liyah seperti itu. Nah, sama semuanya, yashtaddu, iqtif, khudh. Misalkan ini fi'il madhi, fi'il mudhari, ini fi'il amar seperti itu. Tapi semuanya adalah fi'il. Baik. Sekarang kita akan coba lihat dari sisi i'rab ya. Mari kita belajar sedikit bagaimana cara mengi'rab jumlah fi'liyah. Kita ambil salah satu, lama'a al-barku, telah berkilauan cahaya petir seperti itu, telah berkilauan petir. Nah, namuzaj al-i'rab ini contohnya, lama'a fi'lun madhi mabniyun 'ala al-fathi. Jadi kalau kita perhatikan
lama'a ini kan fi'il madhi ya. Fi'il madhi ini adalah apa ya? Salah satu kata dalam bahasa Arab yang selalu mabni. Nah, jadi ini perlu kita perhatikan fi'il madhi, fi'ilun madin itu selalu mabni. Nah, jadi bukan mu'rab. Mu'rab itu apa? Mu'rab itu nanti mungkin kita pernah dengar istilah ada marfu, ada mansub, ada majrur, itu artinya mu'rab. Nah, tapi kalau madhi itu tidak ada istilah marfu, tidak ada istilah kalau sesuatu itu dikatakan mabni, itu tidak ada istilah marfu, tidak ada istilah mansub. Nah, maka hanya ada mabniyu 'alal fathi. Nah, ini selalu lama'a, tidak ada lama'u, itu enggak ada, atau lama'i, tidak ada seperti itu. Hanya ada lama'a. Itu artinya dia mabni seperti itu. Kemudian al-barku. Al-barku ini yang ini ya. Fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih. Nah, ini adalah marfu. Jadi ini fa'il dan dia itu marfu. Dari mana kita tahu dia marfu? Lihat di sini ada dhammah ya. Alamatu raf'ihi, tanda dia bahwasanya dia itu marfu adalah ada dhammah yang terlihat di akhirnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi dari kaidahnya. Apa itu jumlah fi'liyah ya? Jumlah fi'liyah adalah kullu jumlatin tatarakabu min fi'lin wa fa'il. Jadi semua kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il tusamma jumlah fi'liyah adalah dinamakan sebagai jumlah fi'liyah. Oke. Jadi apa kesimpulannya? Pertama, jumlah fi'liyah terdiri atau tersusun dari fi'il dan fa'il. Ada fi'il, ada fa'il yang masih ingat tadi. Kemudian jumlah fi'liyah itu harus diawali dengan fi'il. Nah, artinya kalau tidak diawali dengan fi'il, berarti itu bukan jumlah fi'liyah. Nah, lantas apakah ada kalimat yang tidak dimulai dengan fi'il? Ya, pastinya ada. Nanti kita akan bahas juga seperti itu. Baik, kita ada sedikit latihan ya. Kita lihat di sini. Ini adalah beberapa kalimat. Ada yang mana yang jumlah fi'liyah, mana yang bukan, seperti itu. Nah, kita lihat satu persatu. Namal walad. Nah, nama adalah fi'il madhi, berarti jumlah fi'liyah, benar. Abi ya'udu ilal bait. Ayahku kembali ke rumah. Ini tidak dimulai dengan fi'il. Mana fi'ilnya? Ini fi'il, ada di tengah. Berarti ini bukan jumlah fi'liyah. Nah, ini bukan. Kemudian, intahatil utlah. Telah selesai liburan, telah habis liburan. Ini dimulai dengan kata kerja, berarti jumlah fi'liyah. Iqra'id durus dimulai dengan kata kerja, berarti jumlah fi'liyah juga. Asdiqai yal'abun al-qurah, teman-temanku bermain sepak bola, bermain bola. Nah, ini tidak dimulai dengan fi'il, berarti ini bukan jumlah fi'liyah, seperti itu. Baik, ini juga ada beberapa latihan ya, ini diambil dari buku. Nah, ini bagaimana yang seperti ini? Ini kita coba jawab beberapa saja ya. Mala artinya cenderung atau condong, yantasir menang, yastof berbaris, gharroda berkicau, yatamazzaq robek, yantafi padam artinya, inkasara pecah, yashku mengadu, tusyrik terbit, misalkan tusyrikus syamsu matahari terbit seperti itu. Asmara berbuah, ihtaraqa terbakar, dhahika tertawa, seperti itu. Baik, perintahnya adalah kawin jumlah fi'liyah. Silakan bikin kalimat tetapi dia harus jumlah fi'liyah. Nah, jadi kita ingat jumlah fi'liyah harus dimulai dengan fi'il. Nah, ini semuanya adalah fi'il. Berarti jika kita ingin merangkai kalimat dari kata-kata ini, maka kita harus meletakkan ini di awal kalimat, seperti itu. Nah, kita ambil satu, misalkan gharrada at-tayru, berarti gharrada artinya berkicau, gharrada at-tayr berarti burung tersebut telah berkicau burung tersebut. Inkasara zujaj, misalkan inkasara pecah, zujaj kaca, inkasara zujaj telah pecah kaca tersebut, seperti itu. Baik, ini hanya contoh saja ya. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai jumlah ismiyah, al-jumlatul ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Baik.
Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan coba pahami ya contoh-contohnya seperti biasa. Ad-daru wasi'ah. Ad-dar artinya rumah, wasi'ah luas. Jadi rumah tersebut luas. Dar ini juga terkadang semacam kompleks kecil ya. Jadi kayak dia lebih besar dari rumah biasa biasanya. Jadi dar itu ya bisa diartikan rumah atau mungkin semacam kompleks kecil seperti itu. Kemudian al-jawu mu'tadil. Jauh artinya udara, mu'tadil udara atau cuaca ya. Mu'tadil artinya normal, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin itu. Jadi cuacanya normal. Al-ghubaru sa'ir, artinya adalah debu beterbangan. Asyari' muzdahim, jalan tersebut padat. Jalannya maksudnya macet, banyak kendaraan, itu muzdahim namanya. Kemudian at-tariqu dayyiqah. Tariq artinya jalan, dayyiqah sempit. Al-fa'ratu mukhtabi'ah. Fa'rah tikus-tikus, mukhtabi'ah bersembunyi. Nah, ini perlu kita perhatikan. Di sini ada tariq ya. Tariq itu dianggapnya di sini adalah sebagai muannas. Jadi ini jangan terkecoh. Memang ada beberapa kata di dalam bahasa Arab yang tidak memiliki tamar butoh tetapi dia muannas. Nah, contoh saja ad-dar. Dar itu bukan muzakkar tapi dia muannas. Ad-daru wasi'ah seperti itu. At-tariqu dayyiqah. Ini muannas seperti itu. Baik, kita akan lihat lagi. Al-amsilatu sabiqah kulluha jumalun mufidah. Ini semua yang ada di sini adalah jumlah mufidah. Ini sudah kita jelaskan ya, apa itu jumlah mufidah. Wa kullu wahidin minha murakkabatun min ismain. Jadi semua yang ada di sini itu murakkabah min ismain. Jadi terdiri dari dua isim. Nah, apa itu isim? Itu sudah pernah kita juga bahas ya silakan lihat video-video sebelumnya, sudah pernah kita bahas apa itu isim, apa itu fiil, apa itu harf seperti itu. Nah, kita lihat lagi ini semuanya terdiri dari dua isim. Ini isim. Awwaluha mubtada dan awalnya adalah mubtada. Jadi yang ini semuanya mubtada ya. Ad-daru, al-jawu, al-ghubaru semuanya mubtada. Wasani khabarun wali anna kulla wahidatin min hadhil jumal mabdu'ah bismin tusamma jumlah ismiyah. Dan yang keduanya, jadi yang pertama ini mubtada, yang keduanya adalah khabar. Jadi mubtada khabar seperti itu. Nah, karena semua kalimat yang ada di sini itu dimulai dengan isim, maka kalimat-kalimat yang seperti ini itu dinamakan sebagai jumlah ismiyah. Nah, jadi apa intinya? Kalau sebuah kalimat di dalam bahasa Arab dimulai dengan, masih ingat ya pelajaran yang sebelum ini, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il. Nah, sekarang jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim, seperti itu. Jadi dimulai dengan isim, bukan dengan fi'il. Baik, nah ini juga sama. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa contoh i'rab lagi. Misalkan ad-dar. Dar di sini adalah mubtada ya. Dia ada isim tapi dia posisinya sebagai mubtada marfu'u alamat rafihi dhammah zahirah ala akhirih. Nah, ini kita lihat dar dia mubtada marfu, tanda bahwasanya dia marfu adalah ada dhammah di sini. Nah, kemudian wasi'ah adalah khabar. Jadi ini mubtada, ini khabar. Khabar marfu' wa alamat rafi'i dhamma dhahira ala akhirih. Nah, apa itu mubtada dan apa itu khabar? Jadi gampangnya memahaminya begini. Mubtada itu adalah sesuatu yang sedang kita bicarakan. Nah, misalkan gini, saya saat ini sedang membicarakan sebuah rumah. Saya ingin mengatakan rumah tersebut luas. Maka yang menjadi topik pembicaraan adalah rumah, ya kan? Saya sedang berbicara tentang rumah. Rumah tersebut luas. Nah, berarti rumah adalah mubtada di sini. Nah, misalkan contoh lain ya. Al-jawu mu'tadil. Udaranya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Udaranya normal, cuacanya normal. Berarti yang sedang saya bicarakan adalah cuaca,
maka cuaca ataupun al-jau adalah mubtada, seperti itu. Nah, apa itu khobar? Khobar adalah informasi. Informasi yang ingin kita sampaikan terkait sesuatu yang kita bicarakan tadi. Nah, berarti ad-daru wasi'ah, berarti informasinya adalah luas. Rumah tersebut luas. Jadi luas adalah informasi terkait rumah yang ingin saya sampaikan, seperti itu. Nah, itu dinamakan khobar. Mungkin kabar gitu dalam bahasa Indonesia, khobar seperti itu. Baik, kita lihat lagi kaidahnya. Kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada wa khabar tusamma jumlah ismiyah. Jadi semua kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar dinamakan jumlah ismiyah itu. Nah, apa kesimpulannya? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang terdiri atau tersusun dari mubtada dan khabar. Jumlah maaf, ini bukan fi'liyah ya, ini salah ketik. Ini bukan fi'liyah tapi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah harus diawali dengan isim, seperti itu. Nah, kemudian ada sedikit tambahan ya, sedikit tambahan kaidah. Ini kita ambil dari buku nahwu yang lain. Wujubul mutabaqati bainal mubtada wal khabar fi tazkir wa ta'nis wal ifradi wa tasniyah wal jama'. Jadi harus ada kesesuaian antara mubtada dan khabar dalam hal tazkir wa ta'nis. Apa itu tazkir wa ta'nis? Tazkir itu maksudnya muzakkar, ta'nis muannas. Nah, jadi kalau sebuah kalimat, kalau mubtada'nya muzakkar, maka khobarnya harus muzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, maka khobarnya harus muannas. Nah, selain itu juga harus ada kesesuaian dalam hal ifrad wa tasniyah wa jama'. Maksudnya dia mufrad atau musanna atau jama'. Nah, misalkan al-muslimuna. Al-muslimuna itu kan jama', maka khobarnya harus jama'. Misalkan al-muslimuna kurama misalkan. Jadi orang-orang muslim itu dermawan. Nah, itu kurama adalah bentuk jamak daripada karim. Karim itu mufrad, jamaknya kurama misalkan. Atau at-tullabu. At-tullab adalah jamak daripada talib ya. Kalau satu orang talib, at-talibu mahirun misalkan. Nah, tapi kalau jamak berarti at-tullabu mahiruna. Berarti siswanya pada pintar, seperti itu. Baik, beberapa contoh latihan juga kita lihat. Namal walad, apakah ini jumlah ismiyah atau bukan? Namal walad, nah ini kita lihat dimulai dengan fiil, berarti ini bukan jumlah ismiyah, berarti ini jumlah fi'liyah. Nah, jadi dia bukan jumlah ismiyah. Muhammad nasyid, Muhammad anak yang rajin. Nah, ini jumlah ismiyah karena dimulai dengan isim. Haza abi, ini juga jumlah ismiyah, dimulai dengan isim isyarah di sini. Kemudian ja'al haq, bukan jumlah ismiyah karena kenapa? Dimulai dengan fiil. Ummi tajlisu 'alal kursi. Nah, ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah karena dimulai dengan isim, seperti itu. Baik. Kawin jumlatan ismiyatan biwad'i akhbar lil mubtada'at al-atiyah. Jadi disuruh membuat kalimat jumlah ismiyah ya. Caranya gampang. Ini kan semua yang ada di sini adalah isim ya, maka kita taruh di awal. Nah, misalkan an-nakhlah, apa arti an-nakhlah? An-nakhlah artinya pohon kurma. Pohon kurma itu sedang berbuah, berarti an-nakhlatu tusmiru misalkan, atau an-nakhlatu muthmiratun. Nah, jadi pohon kurma itu sedang berbuah. Jamal, unta misalkan. Al-jamalu, misalkan apa kalimatnya? Murtafi ataupun qawiyun misalkan. Unta itu kuat. Al-jamalu qawiyun misalkan. Oke, jadi prinsipnya adalah apa? Kita coba rangkum sekali lagi. Jumlah fi'liyah selalu dimulai dengan fi'il, sedangkan jumlah ismiyah selalu dimulai dengan isim. Nah, di dalam jumlah fi'liyah ada fi'il dan fa'il, tetapi di dalam jumlah ismiyah akan ada mubtada dan khobar, seperti itu. Baik, ini saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.